Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sobat pendengar setia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Buksi Lumbesi, di obrolan bermakna pendidikan Maluku Utara. Tema obrolan kita kali ini adalah dari pencegahan reaktif menuju budaya proaktif. Baik, dalam Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, ini sudah menggeser paradigma lama dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 menjadi paradigma baru di Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Kita lihat bersama bahwa pada Permendikbudristek nomor 46 itu fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan, kemudian pendekatannya lebih reaktif dan berpusat pada hal-hal yang kritis, yang sudah krisis atau permasalahan yang sudah terjadi, dan bagaimana melakukan identifikasi berbagai bentuk kekerasan. Nah, bergeser paradigma baru di Permendikdasmen nomor 6 tahun 2006 ini, itu fokus pada bagaimana menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman. Kemudian pendekatan proaktif dan holistik, lalu berpusat pada pemuliaan martabat kemanusiaan serta tumbuh kembang secara optimal, ya, fisik, kognitif, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Nah, ada 9 asas ya fundamental yang berpusat pada murid, ya, terdiri dari humanis, kemudian non-diskriminatif, lalu ada inklusif, ada keadilan dan kesetaraan gender, kemudian ada komprehensif, ada partisipatif, ada harmonis, dan berkelanjutan. Ini merupakan asas fundamental yang mana kita, satuan pendidikan harus menyelenggarakan ini, sehingga semuanya ini akan menjadi kepentingan terbaik bagi peserta didik kita. Di dalam melaksanakan budaya aman dan nyaman, itu ada 4 pilar ya, yang harus dilakukan di satuan pendidikan. Pilar yang pertama terkait dengan spiritual, kemudian pilar yang kedua terkait dengan fisik, pilar yang ketiga itu adalah psikologis dan sosiokultural, dan pilar keempat adalah digital. Nah, kita akan membahas satu persatu, mulai dari pilar pertama, yaitu memenuhi kebutuhan spiritual warga sekolah. Nah, jadi di pilar pertama ini, itu akan berbicara terkait dengan bagaimana melakukan perlindungan, kebebasan, ya, menjamin hak warga sekolah untuk menjalankan ibadah dan menunjukkan identitas sosial sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kemudian ada kerukunan antar umat, ya, yang ada di satuan pendidikan yang harus membudayakan, menguatkan nilai-nilai spiritual secara aktif, ya, menumbuhkan harmoni dan kerukunan. Kemudian ada fasilitas inklusif, menyediakan sarana dan prasarana termasuk ruang ibadah yang layak, yang mudah diakses, serta inklusif sesuai dengan standar sarana dan prasarana. Sedangkan di pilar kedua, itu menjamin perlindungan fisik yang holistik terkait dengan bagaimana akomodasi disabilitas, yaitu pengondisian akomodasi yang layak dan setara bagi murid penyandang disabilitas maupun tamu yang akan berkunjung ke satuan pendidikan. Sarana dan prasarana termasuk pola hidup sehat, lalu ada area bebas risiko, dan harus menciptakan sistem keamanan di mana akan mencegah potensi gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan sekolah. Sedangkan pilar yang ketiga ini membangun kesejahteraan psikologis dan sosiokultural itu terkait dengan menyediakan ruang berekspresi yang setara bagi peserta didik kita, kemudian menyediakan ada daya tahan mental di sini, memberikan dukungan psikologis untuk membantu warga sekolah,
dalam mengelola emosi dan beradaptasi. Lalu harus ada relasi setara ya dan menghargai. Nah, di sini harus menciptakan budaya membangun hubungan antar warga sekolah yang saling memuliakan dan menghapus praktik-praktik diskriminasi. Nah, pilar keempat itu terkait dengan bagaimana menjaga keadaban dan keamanan digital. Nah, di sini ada 3 hal yang diatur di dalam keadaban dan keamanan digital, yaitu yang pertama terkait dengan bagaimana menciptakan etika ruang digital, yaitu pembiasaan adab dan interaksi positif dalam platform daring. Lalu ada literasi anti hoax ya dan anti kekerasan. Nah, di sini membekali warga sekolah dengan kemampuan menangkal informasi-informasi bohong, konten-konten negatif serta kejahatan siber ya. Kemudian juga melakukan perlindungan data pribadi. Ya, ini juga penting. Menjamin keamanan data pribadi peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian membatasi eksploitasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita lihat ada strategi penyelenggaraan ya budaya aman dan nyaman. Ada 3 strategi ya. Yang pertama yaitu penguatan tata kelola, dan yang kedua adalah edukasi, dan yang ketiga bagaimana melakukan penguatan peran warga sekolah. Di Permendikdasmen nomor 6 untuk transformasi ruang kelas ini itu sudah mulai bergeser dari hukuman ke kesepakatan kelas. Nah, mari kita lihat apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas ya, yaitu sudah harus meninggalkan pendekatan menghukum ya. Ya, di pendekatan menghukum itu fokus bergeser dari sekedar mendisiplinkan melalui sanksi ya, menuju ke pembentukan keadaban sosial dan perbuatan mulia. Kemudian harus dilakukan penyusunan kesepakatan kelas. Jadi dalam penyusunan kesepakatan kelas itu harus melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik kita ya. Jadi karena nanti yang melaksanakan itu adalah siswa atau peserta didik. Nah, sehingga dalam penyusunan kesepakatan kelas itu harus melibatkan peserta didik. Kemudian dari sisi keteladanan pendidik. Nah, pendidik wajib bersikap ramah, ya, wajib bersikap ramah, terbuka, berkomunikasi santun, dan berintegritas sebagai rujukan perilaku, rujukan untuk perilaku murid. Nah, kemudian yang berikut ada peran-peran di sekolah, bagaimana peran kepala sekolah, bagaimana peran guru dan tenaga pendidikan, dan bagaimana peran siswa yang sebagai aktor ya, yang melaksanakan budaya aman dan nyaman. Nah, di peran kepala sekolah itu sekolah harus menetapkan SOP ya, lalu merencanakan anggaran khusus budaya aman nyaman, melakukan supervisi serta mengelola kemitraan dengan ekosistem luar. Nah, ini ya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan perannya guru kelas atau wali kelas sebagai manajer pengelolaan kelas dan jembatan komunikasi dengan orang tua. Kemudian guru BK sebagai koordinator layanan psikososial dan asesmen. Kemudian tenaga kependidikan itu menjaga keamanan fisik dan data pribadi murid. Yang berikut peran dari murid atau yang sebagai aktor aktif yang akan melakukan budaya aman nyaman, yaitu berpartisipasi menyusun kode etik, mengelola forum komunikasi, dan menjadi tutur sebaya bagi teman-temannya di sekolah itu. Kemudian keterlibatan dari Tri Pusat Pendidikan dan ekosistem luas itu sangat-sangat penting sekali. Di Tri Pusat Pendidikan ini ada 3 pihak yang harus dilibatkan untuk berperan aktif dalam suksesnya ya budaya sekolah aman dan nyaman. Yang pertama itu adalah peran orang tua dan komite sekolah. Komite sekolah itu menggalang sumber daya, memberikan pertimbangan anggaran, dan menindaklanjuti aspirasi dari warga sekolahnya. Kemudian peran masyarakat di sini menjaga keamanan lingkungan sekitar sekolah, kemudian berkomitmen untuk memfasilitasi
perilaku menyimpang murid, atau bisa melalui kesepakatan bersama pemerintah desa, ya, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat RT. Kemudian yang paling penting juga adalah peran media. Nah, di peran media itu kita berusaha semampu kita untuk menghindari pemberitaan yang sensasional, ya, dan stigmatisasi, mengutamakan perlindungan identitas warga sekolah dan fokus pada narasi pemulihan. Yang berikut terkait dengan respon dan mekanisme penanganan pelanggaran. Nah, jika pelanggaran itu adalah internal atau tata tertib, maka di jalur internal ini penanganan pelanggaran kolaboratif, di mana mengutamakan edukasi, pemulihan kondisi, dan perlindungan korban. Sedangkan kalau pelanggaran itu sudah masuk pada ranah hukum atau eksternal, maka di jalur eksternal ini mekanisme rujukannya itu dari pihak sekolah melaporkan kepada Pokja. Nah, kemudian Pokja menangani rujukan, melakukan pendampingan dan rehabilitasi. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat Permendikdasmen nomor 6 ini diterbitkan, maka pada saat itu juga tugas dari tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan maupun satuan tugas pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu berakhir dan dinyatakan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Gubernur akan membentuk Pokja di tingkat provinsi, sedangkan bupati dan wali kota akan membentuk Pokja di tingkat kabupaten dan kota. Nah, jadi ketika Pokja ini sudah terbentuk, maka TPPK maupun Satgas itu akan dicabut, ya. Tim lama tidak berfungsi lagi, ya. Jadi Pokja ini akan sifatnya adalah lintas sektor, ya, beranggotakan dinas terkait serta dapat melibatkan kepolisian, ya, kemudian organisasi-organisasi sipil, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, juga termasuk di perguruan tinggi, ya, dari akademisi, kemudian juga melibatkan mitra pembangunan. Kemudian fungsi atau tugas dari Pokja ini memfasilitasi rujukan kasus hukum, kemudian menyediakan layanan pengaduan rahasia, memberikan pendampingan konseling atau hukum, dan melakukan evaluasi sekolah, nanti evaluasinya. Kemudian yang terakhir, di masa transisi. Nah, saat ini Pokja belum terbentuk. Ini berarti ada masa transisi. Jadi bagaimana selama Pokja belum terbentuk, kemudian ada kasus, ya, ada kasus yang terjadi di sekolah, ataupun kasus yang sedang berlangsung dan diproses oleh Satgas PPKSP. Nah, ini kita penjelasannya, batas waktu strategis Pokja daerah wajib membentuk selambat-lambatnya 6 bulan. Nah, 6 bulan dari terbitnya Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, itu terbitnya di bulan Januari. Berarti batas waktu itu di Juli 2026. Itu semua Pokja, baik kabupaten, kota, maupun provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia itu sudah harus terbentuk. Ini yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Kemudian yang berikut adalah di masa transisi kasus, ketika terjadi kasus kekerasan yang sedang berjalan, tetap ditangani oleh tim PPKSP lama hingga Pokja daerah resmi dibentuk. Sobat pendengar setia dimanapun Anda berada, closing statement kita pada pertemuan hari ini adalah mari kita tinggalkan pendekatan reaktif. Waktu untuk proaktif, membangun kesepakatan kelas, menyelaraskan tata tertib, dan memperkuat kolaborasi ekosistem dimulai dari hari ini. Mari kita wujudkan manusia Indonesia yang beradab, merdeka,
dan bertumbuh dalam lingkungan yang memuliakan martabat. Saya Buksi Lumbesi undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.